warahmatullahi wabarakatuh. Salam media. Kembali lagi bersama kami di podcast Media Muslim. Bersama saya Matias Ferdano dan rekan saya Radit Prasasari. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa. Ia adalah alumni dari SMP Pusri, sekaligus ketua dari SMP Pusri Palembang, yaitu Ibu Firdianti. Berikut biodata dari narasumber kita. Nama Ibu Firdianti, tepat tanggal lahir Palembang 11 September 1982. Riwayat pendidikan TK Raudatul Atfal, SD YSP Pusri 2, SMP YSP Pusri, SMA Negeri 1, perguruan tinggi Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, hobi membaca. Baiklah, selamat siang Ibu Firdianti. Selamat siang, Adik. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih atas undangannya ya. Ya, kalau gitu langsung aja Bu, kita masuk ke acara pertama kita, yaitu kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, karena Ibu adalah alumni dari SMP Pusri, kira-kira gimana sih pengalaman Ibu selama sekolah di SMP Pusri dan apa kenangan yang paling berkesan? Ya, jadi kalau flashback SMP Pusri itu masuk tahun 94 ya, udah lama banget ya, berarti udah 30 tahun ya, 30 tahun. Jadi ada beberapa yang mungkin nggak saya ingat lagi, tapi ada juga beberapa pengalaman yang berkesan lah ya selama saya sekolah. Dulu waktu nggak di sini tempatnya deh, di dalam komplek Pusri waktu itu. Jadi kalau pagi saya naik bis ya, dari daerah Sako ya, naik bis. Kalau di sekolah dulu masih ada di sekolah. Nah, ya, jadi kayak gratis gitu ya, dari Pusri terus diantar sampai depan sekolah, kemudian pulangnya juga seperti itu. Jadi itu sih yang asik ya. Kemudian juga saya dulu kebetulan orang tua dulu bukan orang tua yang inilah ya, yang punya penghasilan yang tinggi lah ya gitu ya. Jadi teman-teman saya itu ya anak-anak bos lah gitu ya. Jadi saya termasuk yang bukan anak bos gitu ya. Jadi tapi karena berteman sama yang orang-orang yang berpenghasilan tinggi, jadi ada semangat juga gitu ya untuk membuktikan bahwa saya juga bisa kayak gitu ya, walaupun saya bukan anak siapa-siapa gitu ya. Jadi dengan hal itu waktu itu memang SD ya, saya SD Pusri juga kebetulan. Dulu lulusnya di SD Pusri itu saya terbaik pertama di SD Pusri. Nah jadi lanjut ke SMP, alhamdulillah tetap mempertahankan motivasi ya, seperti saya tadi bilang. Alhamdulillah waktu saya lulus juga peringkat 1 waktu itu, yang terbaik. Saya nggak tahu nih sekarang yang terbaik apa ya namanya ya, tapi dulu namanya NEM gitu ya, jadi kayak ada nilai terbaik. Jadi dulu saya dikasih tahu di spill sama teman saya. Jadi teman saya itu anaknya ketua yayasan dulu, anaknya orang yayasan lah gitu ya. Terus dibilang, Fir, kamu juara 1 katanya gitu kan. Percaya gue. Kan aku yang tahu katanya gitu ya, dan terserah kamu deh gitu kan. Jadi waktu dibacain gitu ya 10 besar kan dipakai panggung ya. Jadi dari peringkat 10, 9, 8 gitu ya. Enggak lah, ada gitu kan. Soalnya nomor 10 sampai nomor 2 itu anak bos semua. Jadi kayaknya nggak bakalan bisa mengalahkan mereka gitu kan. Tapi ternyata ya alhamdulillah bisa mencapai predikat. Kemudian juga dari nilai rapot juga dulu pengalaman lain yang berkesan itu kami ikut seleksi SMA Tahunan Nusantara. Nah, ini saya nggak tahu yang sekarang ya, gitu ya. Tapi dulu memang dulu seleksi SMA Tahunan Nusantara itu sangat selektif. Jadi dulu itu
yang di Palembang sendiri itu cuma ada perwakilan dari beberapa aja, jadi dari SMP 1 ya dulu ya, yang bagus-bagus lah kan. SMP Pusri bagus terus ya memang dari dulu ya, di SMP Pusri, SMP 1, kemudian Saverius, jadi seleksinya panjang waktu itu ya. Ini kan nanyanya pengalaman berkesan ya, jadi itu sangat berkesan ya, mulai dari dulu di sini nih di Sekojo, di apa namanya yang tentara-tentara itu ya, nah itu tes fisiknya tuh, jadi kita disuruh lari, kemudian ada tes kesehatannya juga, kemudian juga ada tes tertulisnya. Alhamdulillah dulu saya sampai di Magelang, jadi Pantokir ya, jadi dari Sumsel itu cuma sekitar berapa orang. Alhamdulillah nggak diterima nggak diterima di SMA Taruna ya, karena mungkin saya juga sebenarnya di awal tuh nggak yakin gitu ya, tapi guru-guru di SMP Pusri waktu itu menguatkan saya gitu ya, maksudnya coba dulu kayak gitu, karena ada tulisan yang nggak mungkin saya ikutin karena minimal tinggi badannya 155 gitu ya. Nah, jadi memang waktu itu udah coba aja. Nah, saya nggak nyangka waktu itu memang sampai ke seleksi akhir gitu, karena orang tinggi badan aja kurang kok gitu ya, paling jauh nggak lolos sampai provinsi lah gitu. Memang waktu kita Taruna itu sekitar semingguan ya, itu dipulangkan lagi karena pasti kalau udah dikumpulin satu Indonesia kan pasti banyak yang lebih dari kita gitu ya, apalagi soal tinggi badan tadi. Nah, tapi balik lagi ke Palembang, waktu itu belum ada SMA Pusri, jadi saya nyari, kebetulan waktu itu dapat kayak surat rekomendasi Pak ya, rekomendasi boleh masuk ke SMA manapun yang kita mau gitu. Nah dari rekomendasi itu ya aku memutuskan ke SMA 1 gitu ya. Iya, kurang lebih sih. Berkesan banget sampai sekarang masih keingetan kalau udah 30 tahun. Boleh silakan. Kalau menurut Ibu Fitriani sendiri, apa sih membedakan SMP Pusri ini dengan sekolah yang lainnya? Oh, kalau dari dulu ya, dari tahun 90-an itu memang SMP Pusri itu terkenal dengan kualitasnya. Jadi kita itu kalau lomba gitu ya, lomba dengan sekolah lain, itu kayak kita tuh disegani gitu loh, ditakuti gitu. Jadi kayak misalnya ada lomba lomba matematika gitu ya. Nah ketika kita datang tuh SMP Pusri ikut nggak gitu, jadi yang lain tuh gentar duluan gitu loh. Jadi memang kualitas SMP Pusri itu nggak cuma sekarang aja, tapi memang dari dulu. Kemudian juga guru-gurunya juga berkualitas gitu. Jadi memang nggak ragu lah ya untuk teman-teman atau bapak-bapak dulu yang menyekolahkan anak-anaknya di SMP Pusri. Lanjut ya Bu ya. Kalau menurut Ibu ini, gimana Ibu melihat perkembangan SMP Pusri ini sejak Ibu lulus? Dan apakah ada hal-hal yang berubah di SMP Pusri menurut Ibu? Kalau berubah dan hal-hal baru itu banyak banget yang saya lihat sekarang ya. Apalagi dari sisi ekskul ya. Nah, kalau dulu ekskulnya itu ya standar aja standar ya. Kayak misalnya pramuka gitu kan. Terus lagi olahraganya pun ya olahraga yang standar lah gitu ya. Sepak bola gitu, nggak ada futsal dulu kan. Jadi ya standar. Kalau sekarang kan ekskulnya macam-macam, terus habis itu juga kayak bisa menjawab kemajuan zaman sekarang ya, kayak multimedia sekarang kan itu kan memang dunianya udah berubah ya sejak dulu kan gitu ya. Jadi memang banyak banget dan
anak-anak jadi banyak pilihan gitu ya. Mereka ingin fotografi misalnya, ingin edit apa video editing gitu-gitu kan, jadi lebih beragam gitu dibanding saya dulu terus. Selama Ibu nanti bersama Yayasan Pusri, ada nggak program atau kegiatan yang Ibu rasa tuh masih pengaruh dalam membentuk kepribadian atau karakter Ibu sekarang? Oh, nah ini salah satu yang berkesan juga sebenarnya. Selain yang tadi ya, kalau yang tadi kan kita ngomongin apa di bidang akademik gitu ya. Jadi dulu saya itu waktu sempat di SMP Pusri itu ikut pramuka deh. Ya. Nah, jadi pramuka dulu memang kita tuh kayak rintis ya, rintis pramuka. Jadi saya ingat zaman dulu itu nggak kayak sekarang nih ya, apa seragam ya, ada seragam pramuka yang hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Nah dulu itu teman-teman pramuka itu apa namanya masih dianggap sebelah mata lah ya pramukanya waktu itu. Jadi kita pakai baju pramuka itu juga nggak enak waktu itu karena beda sendiri gitu. Jadi cuma orang yang ikut ekskul pramuka yang pakai baju pramuka. Sehingga dulu memang kegiatan-kegiatan kita ya tidak terlalu ini banget gitu ya, tapi alhamdulillah waktu itu memang ada komitmen juga sih dari SMP Pusri waktu itu untuk membesarkan memulai kegiatan pramuka itu ya. Jadi waktu itu kami ikut jambore itu dulu. Iya, jambore itu. Jadi mulai dari jambore yang jam apa ya namanya jam kerja ya. Ya kalau yang di ya daerah jamdanya dulu di Bangka. Dulu kan Bangka Belitung sama Palembang kan masih satu ya, masih jadi satu provinsi ya. Nah itu jamdanya di Bangka waktu itu. Kemudian kita juga ikut Jamnas di Bubur yang itu saya ingat tahun 96. Jadi itu kenapa itu menurut saya bisa membentuk karakter ya kegiatan-kegiatan seperti pramuka itu, karena kita tuh diajarkan untuk disiplin, ya, betul, kemudian bertanggung jawab seperti itu. Kemudian yang paling penting itu kebersamaan deh. Jadi kan suka bersami ya, nah bersami pakai Sabtu Minggu gitu ya, jadi sampai malam tuh nanti ada acara apa gitu kan, jadi apa persahabatannya jadi semakin erat gitu ya. Bahkan sampai sekarang saya masih sering apa ngobrol gitu ya sama teman-teman yang dulu sesama pramuka ya. Kemarin waktu saya di sini dia langsung telepon tuh, kamu sekarang ketua yayasan ya katanya. Iya, kenapa? Jadi memang persahabatan itu dibentuk dari kita ini waktu kita remaja itu deh. So, lanjut ya Bu ya. Apa yang menjadi fokus yayasan dalam hal pengembangan peserta didik baik di bidang akademik maupun organisasi? Jadi JSPP sekarang kan udah punya visi dan misi yang baru ya. Di visi kita kan yang sekarang kan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berkarakter, berwawasan lingkungan. Jadi ada 3 itu tuh poin penting dalam kita mengikuti proses pembelajaran. Jadi yang pertama tentu saja tetap yang paling penting itu bagaimana kita belajar ya, belajar di sini ilmu pengetahuannya. Kemudian teknologi ini kan salah satu bagian kita belajar tentang teknologi ya. Nah, kemudian juga berwawasan lingkungan ya. Saya dengar kan sekarang lagi persiapan sekolah adiwiyata ya deh. Nah, jadi perilaku adik-adik juga harus dijaga tuh ketika kita punya menjadi sekolah adiwiyata. Kita harus berperilaku seperti orang yang atau siswa yang berwawasan lingkungan gitu. Contohnya apa coba? Yang berwawasan lingkungan.
Apa biasanya? Nah, contoh kalau misalnya ini nih udah selesai nih acaranya, lampunya dimatiin. Nah, kemudian kalau ada sampah, membuang sampah, dan kalau bisa dipilah sampahnya. Nah, itu kan perilaku yang dibentuk setiap hari kayak gitu. Dan yang paling penting di antara yang lain itu adalah karakter. Jadi tadi saya cerita soal pramuka ya, karakter yang penting itu. Jadi istilahnya walaupun kita sepintar apapun, kalau kita nggak punya karakter, kita nggak punya kejujuran, kedisiplinan, itu sia-sia gitu. Kamu sering nonton ya di berita ya, itu pejabat-pejabat yang pintar-pintar itu, yang duduk di atas itu, tiba-tiba kena kanker, korupsi lah inilah. Itu karena apa? Bukan karena dia pintar, maksudnya karena dia bodoh gitu ya, tapi karena dia apa? Gak jujur dalam bekerja, gak bertanggung jawab. Nah itu dibentuk dari adik-adik ini, dari SMP, dari masa-masa remaja seperti ini. Itu yang menjadi fokus dari GSPP. Jadi kami mengharapkan tidak hanya pintar nanti adik-adik waktu lulus, tapi juga memiliki karakter, tapi pribadi yang baik. Boleh begini kan? Oh iya boleh. Saya kira cuma pajangan doang nih. Waduh, ini kamu banter SMP Musri ya? Iya benar. Coba promosiin dong, apa nih? Jadi anak materi ini PH-nya tuh udah diatur, jadi sangat bagus banget di fakultas. Jadi PH bisa dilihat tuh di sebelah kiri ini. PH-nya itu 8,5 sampai 9,5. Apa artinya? Itu tuh udah menyesuaikan sama air yang bagus ya gitu Bu. Soalnya kalau pH-nya terlalu tinggi juga kurang bagus. Boleh Bu diminum? Oh boleh ya, ini ya. Sampai nanti setengah aja. Udah makan siang belum jam segini? Dan Bu, Kalau belum makan siang, saya telepon orang tuanya. Ya boleh silakan. Gimana sih teknis pelaksanaan sistem PDD di SMP Pusri? Apakah ada modal atau keuntungan tertentu yang diberikan kepada calon peserta didik? Oh iya, jadi mulai tahun ini kita mau coba menerima murid baru pakai sistem online ya. Jadi kan biasanya calon wali siswa yang datang ambil formulir gitu ya, terus ditulis gitu. Nah kita coba semuanya by online karena memang sudah zamannya ada ya sistem online. Kemudian juga semuanya paperless ya. Kemudian dengan online itu kan datanya lebih akurat, lebih memudahkan wali siswa untuk bisa mendaftar dari mana aja. Kemudian juga ini sudah masuk gelombang 2 ya untuk pendaftaran SPMB namanya sekarang ya. penerimaan anak baru. Jadi banyak potongan-potongannya. Banyak potongannya gelombang 2 ini jangan sampai nggak daftar karena nanti kalau udah gelombang 3 nggak ada potongan lagi gitu, udah jadi normal gitu ya. Dan saya lihat kemarin memang sudah banyak yang daftar ya, hampir dari SD, ke SMP Pusri karena ya itu lebih ke kualitas ya. Kualitas SMP Pusri ini kan kalau SMP swasta kan biasanya lebih ini ya, lebih menjaga mutu ya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa memenuhi inilah target kita. Lanjut ya, bagaimana yayasan memanfaatkan teknologi dalam proses pendaftaran PDD untuk mempermudah orang tua di masyarakat? Ya,
Kalau yang sekarang yang sudah berlaku itu kita menggunakan Google Form ya, link dari Google Form. Kemudian kedepannya nanti memang ada rencana dari yayasan untuk membuat website. Jadi nanti semua kemudian aktivitas, kemudian informasi, promosi sekolah itu kita masukkan ke dalam website. Jadi wali siswa ini bisa melihat tuh apa sih SMP Busri, bisa dibaca nanti melalui website. Sekaligus nanti langsung di bawahnya tuh kalau ada tertarik untuk menyekolahkan anak di sini silakan bergabung gitu. Jadi nanti masuk ke dalam situ rencananya sih. Menurut Ibu, kenapa calon peserta didik harus memilih SMP Busri untuk melanjutkan sekolahnya? Oh iya. Ya, seperti yang tadi kita cerita yang di awal ya. Ya, betul sekali, kualitas, kemudian prestasi seperti itu. Dan itu yang penting satu lagi tadi karakter. Nah, karakter. Karena gini, orang kita itu banyak. Sekarang kamu juga pintar-pintar banyak juga ada AI sekarang. Kamu nanya aja tuh sama AI bisa menjawab semuanya. Tapi apa yang berbeda dari AI dengan manusia? Itulah karakter. AI makhluk maksudnya teknologi lah yang bisa mati ya. Nah, apa yang membedakan AI dengan manusia itu adalah manusia itu berinteraksi, berkomunikasi. Jadi ketika calon-calon wali siswa masuk calon siswa mendaftar ke sini, kita akan mendidik mereka agar memiliki karakter. Punya karakter, punya nilai agamanya juga bagus gitu ya. Sehingga kemudian satu lagi terkait ketahanan mental ya. Nah, jadi kita kan nggak bisa mengontrol dunia ini ya. Dan dunia ini kan penuh dengan kalau kamu scroll di medsos gitu ya, penuh dengan stimulus yang masuk gitu ya. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, cara kita meresponnya. Kita mau ikut yang seperti itu atau enggak? Banyak cerita tentang bullying, cerita tentang macam-macam lah gitu ya. Nah, itu kan kita nggak bisa kontrol nih, kita nggak bisa nutup mulut teman kita nih, kamu jangan bully aku dong gitu kan, kamu jangan ngintip aku dong, kita kan nggak bisa. Tapi bagaimana kita sebagai orang remaja punya cara untuk menghadapinya, merespon dengan baik. Mudah-mudahan insya Allah dengan guru-guru yang berkualitas, yang kita didik juga, yayasan didik gitu ya, insya Allah apabila wali siswa menitipkan anaknya di sini, kita akan didik dengan yang tadi teknologi, kemudian karakter dan juga apa sih pesan dan harapan Ibu selaku ketua yayasan kepada orang tua dan calon peserta didik di SMP Busri? Ya, pesan-pesan daftar daftarlah segera sebelum kuotanya habis dan sebelum biayanya menjadi normal ya. Dan insya Allah dengan apabila Bapak Ibu mempercayakan anak-anaknya untuk dididikkan di SMP Busri, insya Allah kami akan mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan semaksimal. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa harapan untuk calon peserta didik yang diterima melalui PPDB, SPMB tahun ini, dan gimana mereka akan mengeksplor potensi terbaik mereka? Ya, pesan saya kepada calon peserta didik baru maupun yang sekarang lagi sekolah ya di SMP Busri,
perbanyak kegiatan, jadi eksplor bakat kalian, minat kalian, dieksplor semua. Jadi jangan langsung mikirnya, oh saya nanti ini aja deh, tapi coba aja dulu semuanya. Misalnya kamu suka futsal, tapi kamu juga suka ngaji, gitu. Kamu juga suka multimedia, ya udah ikutin aja semuanya gitu. Jadi jangan batasin diri kamu untuk satu dulu. Gitu. Jadi semua masa SMP inilah masa yang mengeksplor semua bakat. Bisa jadi bakat itu akan berubah, bukan bakat ya, keinginan bisa jadi berubah. Jadi misalnya kelas 1 suka media, ternyata pas di jalan ternyata suka multimedia nih, kan? Sehingga nanti sewaktu kalian sudah mulai menginjak masa yang remaja ya, masuk SMA itu udah punya mindset yang fix gitu ya terhadap apa yang ingin aku kejar gitu. Jadi kalau SMA kan sudah mulai jurusan gitu ya, jurusan sudah mulai nanti kuliah. Masa-masa SMP ini lah, semua eksplor aja. Kegiatan tapi yang positif ya, kita positif ya, gitu. Itu sih. Coba tolong beri moto hidup ibu dong. Apa ya? Moto hidup ya, kalau saya itu dalam bekerja itu yang pertama itu integritas. Integritas itu adalah bagaimana kita berkomitmen terhadap pekerjaan kita, berkomitmen terhadap apa yang kita ambil, profesi yang kita ambil. Jadi kadang-kadang nanti di depan sana ya, ketika kamu mulai remaja dewasa, ada hal-hal yang mau mikir enggak sesuai dengan harapan kalian, bisa jadi ya. Misalnya saya mau jadi engineer gitu ya. Jadi aku mau kuliahnya apa masuk SMA ini nanti pas segala macam. Ternyata di tengah jalan kayaknya banyak persaingan gitu sehingga aku harus misalnya jadi apa gitu ya, sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, tetap tekuni, tetap berkomitmen dengan apa yang sudah Allah kasih kita. Ketika kita menjalaninya dengan lapang dada gitu ya, dengan penuh keikhlasan dan yakin itu yang terbaik buat kita, ya udah nanti Allah bakalan nunjukin tuh, oh ketika kamu berkomitmen terhadap suatu hal ya, nanti Allah bakalan nunjukin. Itu aja sih ini kalau moto hidup saya. Ya mungkin itu aja yang ingin kami sampaikan dan katakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih, saya juga makasih. Terima kasih dan Nalita ya. Semoga sukses ya. Demikianlah podcast kami pada siang hari ini. Terima kasih Bu Firji telah meluangkan waktunya. Baiklah, begitu saja yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Saya Matias Fernando dan rekan saya Zifar Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DIY.